Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya man huwa fi 'ulwi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi madin. Allahumma akrimna min nuril fahmi wal hifdh warzuqna al hikmata wal 'adl wa akhrijna min zulmati wahmi ila an-nur. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا ولي. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk, berkumpul, bermunajat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah serta penyelamat bagi kita orang ketika menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu masih di dalam pembahasan perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan percakapan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita semua sudah hafal di dalam ayat yang diberikan nama dengan ayat Amanar Rasul sampai selesai. Yang semua hampir mungkin kita gala-gala sudah hafal. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang sempat kemarin kita bahas adalah amanar rasul.
bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kata beliau di sini apa kata Nabi SAW? Kama farraqal yahuda wan nasara. Kami ini tidak membedakan antara nabi ini dengan nabi ini, antara rasul ini dengan rasul ini. Tidak kami bedakan. Semuanya kami beriman. Semuanya kami percaya. Semuanya kami menjalankan apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi yang lain. Kama farraqal yahuda wan nasara. Kami tidak membedakan mereka-mereka orang itu seperti wong Yahudi dan Nasrani membedakan. Kan udah menjadi tabiatnya Yahudi dan Nasrani. Enggak. Kalau bukan nabi dia tidak galak dipeloi. Enggak. Kalau bukan mereka orang yang mempercayai daripada sebelumnya, tidak galak nak menjalankan apa yang diwarisi oleh mereka orang yang sebelum mereka. Terus. Enggak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, mereka orang tidak galak nak meloi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habisnya di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya tersebut dengan faqala wa madza qalu sami'na qaulaka wa ata'na amaraka. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na di sini apa? Sami'na itu kami dengarkan qaulaka, ucapanmu, wa ata'na amaraka, dan kami taati apa yang telah menjadi perintahmu. Nah, ini yang harusnya memang menjadi sudah sebagai suri tauladan bagi kaum mukmin. Ya enggak? Yang memang benar-benar menjalankan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering kita ngomong, sering kita sampaikan, dan asatidzah yang lain pun juga sering menyampaikan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan menjadi seperti mereka orang Bani Israel. Tapi dia ngomong apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar apa yang diperintahkan itu didengar, tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Terus sampai selesai. Hendak dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemarin terakhir kita membahas tentang permasalahan Nabi Muhammad SAW setelah beliau mengucapkan kalimat tersebut. Di situ Nabi Muhammad ngadu. Ngadunya apa? Ngadu tentang perihal yang sempat kita kemarin omong ke, bahwasannya Nabi Muhammad itu ketika beliau mendapatkan laporan-laporan dari nabi-nabi sebelum beliau tentang keistimewaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Nabi Muhammad di situ merasa berkecil hati. Nah, pada saat ini Nabi Muhammad SAW ngadu sama Allah, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim engkau jadikan khalil, engkau jadikan kekasih. Enggak, khalil. Apa namanya? Ibrahim Khalilullah. Ibrahim itu adalah pendampingnya Allah, ya, kekasihnya Allah. Wa kalamullah Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sebagai apa? Wong yang bisa ngomong sama Allah. Ibrahim kau jadikan khalilmu, Musa engkau jadikan wong yang pacak ngomong samamu. Terus Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idris alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke magom yang sangat tinggi. Sehingga ketinggian magomnya Nabi Allah Idris itu begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita cerita kemarin, Nabi Allah Idris itu bersandar ke apa? Ke arsipnya umat. Enggak. Dari pertama kali manusia yang paling hidup, amal-amal perbuatan baik ini itu menjadi sandaran Nabi Allah Idris. Bersandar di situ. Sangkin apa? Sangkin tingginya magam Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Terus aku mendengar daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang engkau berikan mulkan azima, kerajaan yang begitu hebat. Kerajaan yang begitu agung.
Terus di sini Nabi Muhammad tuh ngelapor terus, nunjukkan bahwasanya semua utusannya Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan keistimewaan yang sangat hebat. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW kembali mengucapkan ucapan tersebut yang terakhir kali, dan engkau memberikan kitab kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, yakni sebuah kitab yang bernama Zabur. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab. Enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sekarang telah menjadikanmu sebagai kekasihku. Sebagaimana aku menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai khalilku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ajak Musa ngomong terus, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang aku menjadikan engkau sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita ketahui, wahai ma'asyarul muslimin, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul ikhwan, kalau sudah menjadi kekasih itu lebih dari semuanya sudah. Tidak ada lagi magum yang lebih tinggi daripada magumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya lewat, dilampaui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar Habibullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah Subhanahu wa taala ngomong, "A'taituka fatihatal kitab." Aku telah memberikan kepadamu apa? Fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah. Dan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ngomongkan apa? Allah memberikan semua kelebihan-kelebihan yang ada di dalam nabi-nabi yang lain, itu ada di dalam diriku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikok. Semuanya ada di dalam jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi yang diomongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi Muhammad berkeluh kesah. Kalau kita berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Nabi Muhammad bersyukur, ya, dengan rasa syukur yang begitu masya Allah akan kehebatan, kekuasaan, karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah setelah semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususiaan yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Salat sebanyak 50 waktu. Ini waktunya. Ya, ini saatnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dan menunjukkan kepada semua hambanya Allah bahwasanya apa? Allah itu maha mampu. Karena cuma sikok-sikoknya inilah perintah Allah, apa yang Allah berikan yang tidak pakai pelantara malaikat Jibril. Semuanya pakai pelantara. Dari segi apapun itu yang Nabi Muhammad dapatkan wahyu itu, semuanya pelantara malaikat Jibril, kecuali sikok-ikok inilah yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pelantara. Dan di sini kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Atas semua apapun yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu, Allah Subhanahu wa taala berikan itu, termakna di dalam satu firman beliau, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi semuanya itu menunjukkan, memberikan pelajaran buat kita bahwasanya apa? Manusia ini tidak bakal pernah pacak luput dari apa? Bantuan wong lain. Tak mungkin itu. Kita pacak bergerak dewe tanpa uluran tangan wong, kita pacak bergerak dewe tanpa bantuan dari wong, kita pacak bergerak dewe tanpa dari semuanya. Pasti ada. Tak mungkin tidak. Kalau seandainya kita tidak membutuhkan itu, ya enggak, maka otomatis jenazah kita ini
itu bakal nguburkan dewe, ngeduk dewe, ngafani dewe, mandi ke dewe, jalan dewe dari rumah sampai kuburan. Tapi semua itu mustahil. Menunjukkan apa? Tidak bakal kita ini di atas dunia pacak melakukan semuanya itu tanpa bantuan dari wong lain. Khususnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan di rumah Mas Bondan, itu ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupai. Dua hal yang harus kita ingat itu adalah apa? Kesalahan yang pernah kita perbuat dan kebaikan dan apa namanya? Kebaikan yang dibuat oleh orang lain kepada diri kita. Yang harus kita ingat. Dua hal yang harus kita lupakan adalah kebaikan yang kita pernah perbuat dan keburukan orang lain yang pernah diperbuat kepada kita. Yang harus kita lupakan. Maksudnya apa? Yo, sampai kapanpun kita tidak bakal pacak membalas jasa wong. Apalagi wong yang memang pernah berarti di dalam kehidupan kita. Jadi rasa syukur setiap saat itu harus benar-benar kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Syarat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat selanjutnya yang akan begitu banyak dan akan begitu besar. Syarat pertama kali itu apa? Bersyukur. Laksananya kemarin sudah kita ceritakan pembahasan tentang masalah dua negara yang besar. Somalia dengan Saudi Arabia. Semua itu Allah Subhanahu wa taala balikkan dengan sangat gampang. Karena kenapa? Balik-balik kepada rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu sedikit maupun banyak. Makanya Saudi itu kalau kita tengok sekarang, mereka orang itu hidupnya begitu makmurnya bukan main. Nikmat kehidupan mereka itu mereka dapatkan tidak begitu susah. Begitu sangat gampang. Padahal kalau kita jengok usaha yang beliau lakukan, hasil bumi yang mereka dapatkan tidak jauh-jauh cuma dari minyak itulah. Tapi kalau di Indonesia pelamburan, tambang emas lagi ada. Ente nak cari apa ada di Indonesia ini? Nah, itu bisa menjadi tolak ukur kita. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena mungkin kita di Indonesia ini kurang banyak wong yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Tapi mereka di sana bersyukurnya bukan main. Sehingga apa? La azidannakum. Allah tambah semua kenikmatan tersebut. Ingat, jangan lupa, ya. Jangan pernah mengkufuri nikmat pemberian yang telah Allah berikan sama kita, walaupun hanya sedikit. Karena kenapa? Inna azabi lasyadid. Ingat, hukuman Allah itu sangat pedih. Azabnya Allah itu sangat pedih. Balasan baik, balasan buruk itu memang ada. Itu jangan dilupakan. Dan ingat, setiap kita orang melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala ngomong sama Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, aku perintahkan engkau dan kepada umatmu untuk salat sebanyak 50 waktu." Nabi Muhammad taat. Nabi Muhammad tak komplain. Nabi Muhammad tak banyak ini, tak banyak itu, sudah selesai. Nabi Muhammad ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk salat sebanyak 50 waktu, turun langsung. Tidak ngoceh mak ini, tidak ngoceh mak itu, diterima oleh Nabi Muhammad dengan lapang dada. Nah, di sini berakhir masanya Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah. Habis itu sudah. Ya, cerita yang paling terakhir perjumpaan Nabi Muhammad kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika Allah memberikan perintah untuk salat sebanyak 50 waktu. Turun. Ya enggak? Nabi Muhammad ke bawah. Sama siapa? Sama malaikat yang kedua. Setelah diantar oleh malaikat Jibril, habis batasan malaikat Jibril, tidak pasal lagi bergerak,
untuk naik lagi ke pucuk makin tinggi. Habis di situ selesai, ada malaikat lagi yang jemput kan. Nah, dijemput lagi oleh malaikat. Jadi Nabi Muhammad turun setelah itu bersama malaikat yang tadi. Ada bersama malaikat yang kedua. Setelah malaikat yang kedua itu selesai, maka berjumpalah kembali lagi Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Habis malaikat tadi udah ngantai, berjumpa dengan malaikat Jibril. Nah, di sini ya, permulaan kembalinya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati para malaikat. Ya, para malaikat yang terkenal dengan sadatul malaikah, paling afdolnya malaikat, ya, paling mulianya malaikat. Dinamakan malaikat-malaikat tersebut dengan nama Al-Qurbiyun. Al-Qurbiyun. Nah, ini rombongan malaikat ini. Nah, bertemu dengan malaikat-malaikat tersebut bersama dengan malaikat Jibril tadi. Ya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diajak terlebih dahulu oleh malaikat Jibril SAW untuk berkeliling ke surga. Nah, di sini yang kita sering dengarkan kalimat mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mala ainun ra'at, mata ini tidak pernah nengoknya. Sekalipun apa yang ada di dalam syurga tersebut belum pernah sekalipun dipandang oleh mata siapapun. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad pertama kali dilihat. Mala ainun ra'at, kata beliau. Mata tidak pernah nengoknya. Wala uzunun sami'at. Dan kuping ini tidak pernah mendengarkan kenikmatan apapun yang ada di dalam syurga itu. Wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan terlintas sekalipun di dalam hati kita belum pernah. Adapun semua kenikmatan-kenikmatan yang sering kita dapetin, bahwasanya surga itu seperti ini, tingkatan surga itu seperti ini, kenikmatan yang ada di dalam surga itu bakal abadal abidin, kekal selama-lamanya. Tapi nanti yang akan kita jumpai di surga wala uzunun sami'at. Semua kejadian yang ada di surga belum pernah kita dengarkan di kuping kita. Artinya apa? Semakin kita mendapatkan kehakikatan surga itu yang sesungguhnya, maka kuping tidak pernah dengarnya sebelumnya. Berarti apa? Memang spesial, khusus, hanya diberikan semua itu oleh Allah nanti. Di mana? Di alam akhirat, bukan di dalam dunia. Ya, nah. Tapi ingat, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa arda, pengarang daripada kitab Maulid Simtud Durar, atau yang lebih kita kenal dengan Maulid Al-Habsyi. Itu beliau pernah ngomong, surga itu tidak ada kenikmatan apapun. Semua itu hanya hiasan. Bidadari, kenikmatan, darajat, kedudukan, dan semuanya. Itu semua hanya hiasan. Inti kenikmatan yang ada di surga itu cuma siko. Apa itu? Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu juga sudah sempat Al-Fadhil sampaikan, ya enggak? Diumpamakan seperti kita masuk ke dalam istana presiden atau masuk ke dalam sebuah kekerajaan. Kita nengok ada gedung ini yang model kayak ini, ada tiang ini yang model kayak ini, kursinya yang kayak itu, hordengnya yang kayak itu, terus ada cerik yang dari emas, ada cangkir dari emas, ada permadani yang terbuat dari sutra, terus semuanya. Itu semua hanyalah perhiasan. Yang kita tuju hakikat sebenarnya untuk masuk ke dalam surga itu bukan semua itu. Ya, karena semua itu perhiasan. Hiasan deh. Yang kita tuju adalah apa? Kalau kita masuk ke dalam istana presiden adalah berjumpa dengan sang presiden. Itu hakikat-hakikat sebenarnya. Jadi sudah nyingok tiang, sudah nyingok permadani, sudah nyingok apapun hiasan pernak-pernik. Jadi kalau sudah hilang ketemu dengan presiden,
semua kenikmatan itu hancur. Karena kenapa? Hati ini adalah tujuan yang pertama kalinya bertemu dengan presiden. Nah, makanya jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan untuk kita masuk ke dalam surga itu dua. Ingin mendapatkan keridhaan Allah dan ingin mendapatkan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya akan ente dapati. Tapi kalau ente masuk ke dalam semua kenikmatan tersebut hanya yang ente dapatin, tujuannya adalah mendapatkan kenikmatan itu, maka kenikmatan itu bakal sirna. Laksananya seperti kita menikahi seorang perempuan di atas dunia ini. Kita menikah dengan perempuan yang cantik, kecantikannya bakal hilang. Kita menikahi perempuan tersebut karena kedudukannya bakal habis. Kita menikahi perempuan tersebut karena pangkat, jabatan, kenikmatan, semuanya bakal hilang. Tapi kalau kita orang menikahi seorang perempuan tersebut, tujuannya adalah mendapatkan keridhaan Allah dari pernikahan kita tersebut, maka semuanya akan bertambah. Karena kenapa? Semuanya akan hilang. Kecantikan, paras, bentuk tubuh yang indah, lambat laun bakal habis. Tapi kalau kita nikahi karena keimanan itu si perempuan, kalau kita nikahi perempuan tersebut karena keislaman itu perempuan, kalau kita ketika menikahi perempuan tersebut karena tangguhnya si perempuan tersebut, maka akan bertambah. Kecantikannya akan bertambah, kenikmatannya bakal bertambah, semua apapun itu bakal bertambah. Karena kenapa? Tidak salah niat. Maka oleh karena itu selalulah tajdidun niat, pembaharui kita punya niat. Jangan sampai niat kita berada di atas dunia untuk beribadah untuk dilihat makhluk. Jangan sampai kita beribadah untuk mendapat popularitas. Jangan sampai kita beribadah di atas dunia ini untuk mendapatkan bla 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 dan terus sebagainya. Tapi yang kita lakukan semua abdiannya kita, penghambaannya kita, tujuan semata-mata hanya untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah yang ngomong sudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Jadi tujuan hidup di atas dunia ini adalah untuk susah payah beribadah, menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk mendapatkan semua kenikmatan itu. Tapi kenikmatan itu ingat akan sirna, akan habis. Dunia akan kita tinggal, kekayaan akan kita tinggal, kenikmatan pangkat, jabatan dan lain sebagainya bakal kita tinggal. Sampai mana kita nak ngejar dunia, dak pacak bakal terjadi. Masuklah Nabi Muhammad SAW ke dalam syurga. Di situ Nabi Muhammad SAW melihat begitu indahnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di syurga tersebut. Tentu tidak bakal bisa kita bahas panjang lebar. Ya, yang kita bahas di sini sikok. Di dalam syurga itu Nabi Muhammad melihat satu istana. Istana yang sangat megah. Yang dinamai istana tersebut dengan nama Umar. Nama istana itu adalah Umar. Ketika Nabi Muhammad nak marahi, lagi Nabi Muhammad tak jadi. Enggak. Ketika di bawah, Nabi Muhammad bawa cerita. Lah turun ke bawah sampai sama sahabat di situ kumpul. Kan ini cerita Isra Mi'raj ini harus diceritakan. Perintahnya harus diceritakan. Duduk Nabi Muhammad bersama para sahabatnya semua yang beriman. Ini cerita tidak dibahas di muka umum Karena kenapa? Begitu banyak mereka-mereka orang yang tidak terima. Makanya Nabi Muhammad ngumpulkan cuman kepada wong yang mukmin. Cerita ini dibahas kepada wong yang mukmin. Akhirnya Nabi Muhammad di situ membahas. Dan di situ dilihat oleh Nabi Muhammad ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad, waktu aku berjalan di dalam syurga, diajak oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, aku melihat sebuah istana. Istana itu dinamakan dengan Umar. Tapi aku nak marah, tak jadi. Aku berlari. Karena kenapa? Aku sadar istana ini adalah punya Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Kenapa aku berlari?
Aku takut, kata Nabi sambil senyum. Nabi Muhammad sambil senyum, cerita ini sambil senyum. Aku takut kalau seandainya aku pagai istana ini, apalagi sampai aku pegang, aku masuk, aku sentuh terus, pokoknya Nabi Muhammad ngomong saya itu, takutnya Sayyidina Umar bakal marah sama aku. Nabi Muhammad cerita ini sambil senyum. Ada Sayyidina Umar di situ dengar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah engkau sebegitu takutnya sama aku? Sampai di dalam surga engkau melihat istanaku, ya Rasulullah. Engkau sampai tak berani untuk nak marahi. Karena kenapa? Karena engkau takut sama aku. Sambil nangis di situ. Saya nomor ngomong di situ sambil nangis. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW tersenyum. Ya. Menunjukkan apa? Kewibawaannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi benar, kalau kita pernah dengar cerita-cerita tentang bahwasannya jin itu berlari, syaitan itu berlari, karena kenapa? Karena wibawahnya Sayyidina Umar, benar. Nabi Muhammad tu nak nunjukkan seperti itu. Bahwasannya di magumnya nanti di akhirat, Sayyidina Umar itu tetap memiliki wibawah yang begitu hebat. Padahal Nabi Muhammad tak sampai itu sebenarnya. Nabi Muhammad cerita itu sambil dalam keadaan senyum. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab mendapatin cerita itu bahwasanya seakan-akan Nabi Muhammad itu benar-benar serius. Sampai apa? Sayyidina Umar bin Khattab nangis dan Sayyidina Umar bin Khattab ngomong seperti ini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sungguhnya aku tidak seperti itu. Tidak sampai itu nih aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Benar. Arba'atul khulafa'ur rasyidin. Bahkan sampai asyarul mubasysyirin bil jannah. Sodako, benar, mereka itu bakal pasti sudah dijamin oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Tidak mungkin sebuah rumah diciptakan kecuali pasti di dalamnya ada penghuni. Makanya bohong kalau ada orang yang ngomongkan Sayyidina Umar masuk api neraka, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk api neraka, 4 sahabat Nabi Muhammad yang sangat beliau cintai tidak masuk surga. Kata ceritanya. Karena kenapa? Magum beliau, kedudukan beliau, kecintaan beliau, pengorbanan beliau kepada Nabi dan kepada syariat Islam sangat hebat. Sangat begitu luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bakal pernah mensia-siakan apa yang sudah diberikan oleh seseorang di jalan Allah. Pasti akan dibalas oleh Allah. Sedikit ataupun banyak. Makanya jangan khawatir. Ya enggak, jangan khawatir tentang apa yang sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW dengan doa kullu ummatin yadkhulunal jannah. Ini yang ngomong Rasulullah. Setiap umatku itu masuk surga. Kecuali siapa? Illa man aba. Wong yang iba agak galak. Siapa yang enggak galak? Yang enggak taat. Siapa yang enggak galak? Yang bermaksiat. Siapa yang galak? Yang terus melakukan perbuatan fawahish, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Itulah mereka orang yang tidak galak untuk masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad tidak ngomong kullu ummatin yadkhulunal jannah, tapi kaget. Dicelup dokin juga dengan aku. Digosok dokin, disikat dokin. Ya enggak? Karena kenapa? Pakaian yang sudah digendam dengan noda yang begitu kotor, tidak langsung tiba-tiba dijemur. Disikat dulu, dikucek dulu, digepuk pula pakai papan basuhan. Kalau kita nyingok dulu, wong-wong lama kita kalau nyuci bajunya itu sudah dipegas, dibantingkan ke papan basuhan. Nah itu mungkin gitu. Jangan apa? Yang setiap saat melakukan perbuatan dosa. Setiap saat yang melakukan perbuatan yang selalu mengundang daripada murkanya Allah. Tapi nanti sudah bersih, sudah suci, baru pakaian tersebut pacak lagi dipakai untuk sholat. Nama itu juga kaget manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka bakal diangkat oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Tapi masanya kapan? Nah, ini kita tidak tahu. Berapa lama dia di situ? Tidak tahu. Ya enggak? Kalau nodanya bandel, tidak pacak hilang, jok bekerin dulu. Jok pemutih. Nah, di sini mungkin yang memperpanjang manusia itu berada di dalam api neraka tersebut di usia dan waktu yang cukup panjang. Tapi jangan khawatir. Ya enggak?
pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kapannya? Hanya Allah yang tahu. Semakin banyak kita dekat sama Allah, semakin banyak kita beribadah kepada Allah, semakin banyak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nantinya bakal menjadi bekalnya kita. Semakin juga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang waktunya kita untuk abadal abidil, kekal selama-lamanya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan dipersingkat waktunya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita gala-gala ke dalam syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, pasti mereka orang masuk ke dalam surga, dan sudah layak selayak-layaknya kalau mereka itu mendapatkan kenikmatan surga secara cepat. Karena kenapa? Yang paling banyak jasanya kepada Nabi Muhammad dan syariat Islam adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini masuk ke dalam alam perumpamaan. Nah, jadi alam perumpamaan ini dua kali. Alam perumpamaan ini dua kali. Pada saat Isra sekali, pada saat Mi'raj sekali. Alam perumpamaan. Setelah dari surga, malaikat Jibril ngajak Nabi Muhammad untuk melihat ke neraka. Ini jangan dimanipulasikan, jangan dibolak-balik, jangan diomongkan dengan kalimat yang salah. Ingat, pada saat itu malaikat Jibril hanya ngajak Nabi Muhammad untuk melihat ke neraka, bukan masuk neraka. Paham ya? Jadi jangan salah ngomong. Kayak pas ketika ente nyampaikan apa yang sudah ente dapatkan dari ilmu Isra wal Mi'raj, atau ente dapatkan cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad Mi'raj, beliau berjalan ke surga, beliau melihat ke neraka, jangan ente omongkan sama seperti Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Kenapa? Mustahil. Nabi Muhammad tak mungkin dimasukkan oleh Allah untuk melihat ke dalam api neraka itu dengan cara masuk ke dalam neraka. Ini yang sering kita dapati. Nabi Muhammad, ibunya, abah beliau, anak-anak beliau, dan semua sahabat-sahabat yang lain yang diomongkan oleh mereka orang itu berada dalam api neraka. Mereka cerita. Ya, jadi Nabi Muhammad pada saat itu bukan masuk ke dalam neraka, tapi hanya diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat kemana? Ke api neraka, bukan masuk neraka. Nah itu juga kaget malaikat yang mengazab orang yang ada di dalam neraka, bukan malaikat itu masuk juga neraka. Seperti contoh, kaget ada malaikat yang ngangkat manusia yang paling terakhir, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tersebut yang paling terakhir yang mengucapkan kalimat ya Hannanu ya Mannan. Nah itu macam mana? Apakah malaikat itu masuk ke dalam neraka? Nyari-nyari Nabi Muhammad kan kita jengok. Kaget Nabi Muhammad itu sering kita dengarkan tidak pernah menduduki singgahsana beliau. Seluruh nabi-nabi itu sudah duduk dalam singgahsananya mereka masing-masing. Tapi Nabi Muhammad tidak duduk di dalam singgahsana beliau. Kemana beliau? Mencari umatnya di neraka. Ini jangan salah tafsirkan. Bukan Nabi Muhammad masuk juga neraka, ngobok-ngobok juga neraka, nyari-nyari juga neraka, ni umat. Bukan. Macam mana jadi caranya? Kaget. Itu tak pacak digambarkan dengan logika. Itu kemampuan Allah dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa harus menyentuh Allah pacak. Yang tanpa mereka orang menyentuh juga pacak. Siapa itu? Baik itu malaikat, baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Allah berikan manfaat di dalam ilmu yang kita dapati. Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melanjutkan daripada pembelajaran yang ada di masjid ini, di dalam majelis ta'lim yang ada di masjid ini, yang tiap malam hampir kita dapatin majelis ta'lim ada di dalam masjid ini. Mudah-mudahan menjadikan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang berguna, baik untuk diri kita pribadi
maupun untuk keluarga kita, khususnya untuk masyarakat luas di luar sana. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala maafkan semua kesalahan kita berkat daripada kita beriktikaf di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya Nabi Muhammad untuk mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa berjumpa pada bulan Rabiul Awal yang akan datang. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita gala-gala bisa memeriahkan, memuliakan, mensemarakkan daripada peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah agar semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan hidup yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar nanti di akhir hayat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan diizinkan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta kepadamu ya Allah, sebagaimana kami di dunia dikumpulkan dengan wong-wong yang saleh, dikumpulkan dengan wong yang kami sayangi, dikumpulkan dengan wong yang kami cintai, kelak nanti di akhirat ya Allah kumpulkan kami semua bersama mereka orang di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ما حركت ريح الصبا أوصانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حوالينا شقيا مترودا ومحروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.